الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا وجعلنا من الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تسهل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamu minni mutaqabbalan. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Dan ini insya Allah mudah-mudahan termasuk Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan dimana dengan rahmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita masih dimampukan oleh Allah untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Salah satunya adalah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kita kajian ilmu. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim untuk senantiasa menimba ilmu, menuntut ilmu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap diberi istiqomah oleh Allah untuk tetap melaksanakan ibadah dan mentaatinya. Dan di bulan Rajab ini mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dan kita memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan bulan suci Ramadan kepada kita semuanya. Dan tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Rajab, jadi kurang 2 bulan lagi setelah Rajab Sya'ban masuk Ramadan. Begitu cepat waktu berlalu para jamaah Bapak Ibu. Maka kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi sebagaimana pesan Allah wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, pada dasarnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kebinasaan bagi siapapun yang mereka tidak beriman, tidak mau beramal soleh, tidak memperbanyak amal kebaikan-kebaikan dan ketaatan, waktunya habis hanya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan terjerumus dalam perkara yang dosa. Maka orang yang rugi dikatakan dalam ayat ini, mereka yang menyanyiakan umurnya, menyanyiakan waktunya, yang seharusnya waktu dan umur yang dititipkan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh atau ketaatan, maka sebaliknya digunakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini merupakan bagian daripada rencana syaitan laknatullah alaih untuk menguasai kehidupan manusia, berusaha untuk menjerumuskan manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah yang benar. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, benar apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19, surat yang ke-58 yang dimana Allah katakan istawada alaihi syaitan fansam an dzikrillahi ta'ala. Jadi ketika setan itu sudah menguasai manusia, pikirannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, semua gerak-geriknya sudah dikontrol oleh setan, maka setan berusaha untuk melalaikan, maka setan berusaha untuk melupakan manusia tersebut untuk mengingat Allah. Maka oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh setan sehingga kita lupa untuk ibadah, lupa untuk sholat, lupa untuk mengaji, mencari ilmu, lupa untuk membaca Quran, lupa untuk berzikir, lupa untuk bersedekah, dan juga lupa dalam berbagai amal-amal ketaatan. Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu mari kita bentengi diri kita dengan banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak berdoa. Terus kemudian kita menjaga kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu kita. Kita berusaha untuk tetap istiqomah mencari ilmu.
membaca Quran terus kita galakkan. Dan kalau kita diberi kemampuan harta, kita juga gemar bersedekah, menyambung silaturahim, dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan menyambung hubungan yang baik ukhuwah terhadap saudara-saudara kita. Maka jalan yang seperti ini untuk menutup celah-celah dari berbagai tipu daya setan, godaan-godaan setan para jamaah Bapak Ibu. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kami akan menyampaikan perihal tentang masalah bab al-qalbu, yaitu masalah hati. Kenapa sih kita akan membahas masalah hati? Ya memang penting. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita remehkan. Kenapa? Karena segala tindak tanduk kita, ucapan kita, semua perbuatan kita itu sumbernya dari hati. Hati ibaratnya sebagaimana Ibnu Qayyim dan ulama yang lain mengibaratkan seperti malik, yaitu raja, penguasa, pemimpin. Maka kalau pemimpin itu baik, otomatis rakyatnya baik. Kalau seandainya pemimpin itu jelek, buruk, rusak, maka juga rakyatnya, tentaranya juga rusak. Ya, jadi hati itu kal malik, wal ajsad itu kal junud. Ya, jadi hati ibaratnya pemimpin, penguasa yang mengontrol semua apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Maka tentara-tentaranya adalah tubuh. Maka tubuh itu ibarat tentara, siap sendiko dawuh, taat patuh terhadap pemimpinnya. Maka anggota badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, ini semua yang menggerakkan adalah hati kita. Kita pengen berbuat baik, kita pengen mengerjakan amal soleh, kita pengen taat, ya itu semuanya sumbernya dari hati. Sebaliknya, kalau kita pengen maksiat, kita pengen berbuat dosa, kita pengen melanggar aturan-aturan Allah, menyimpang dari syariatnya, maka itu sumbernya juga dari hati. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah wahai para sahabat-sahabatku, para umatku, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Dalam kalimat yang lain segumpal darah. Idza sholahat sholal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh perbuatan atau seluruh tubuh manusia itu akan ikut baik. Sebaliknya idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu maka jelek, buruk, maka tubuh ataupun anggota badan itu juga ikut buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah wahai sahabatku, bahwa yang dimaksud segumpal daging itu adalah hati. Jadi berdasarkan hadis ini, para jamaah Bapak Ibu, para yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ahli hadis mengatakan bahwa dari situlah setiap apapun yang dilakukan oleh manusia baik buruknya itu ditentukan oleh hatinya. Jelek ataupun baiknya ucapan seseorang juga ditentukan oleh hatinya. Makanya kalau kita pengen melihat ya baik buruknya seseorang, berartinya hatinya juga itu sumbernya dari situ. Maka dia baik ucapannya, baik perbuatannya, berarti hatinya bersih. Ya, sebaliknya kalau ucapannya kotor, ucapannya tidak baik, ya, dan perbuatannya juga buruk, ya, senang berbuat maksiat, senang meninggalkan perintah Allah, berarti sumbernya hatinya sedang bermasalah, alias hatinya sedang tidak baik-baik saja. Maka oleh karena itu, di sini kita mencoba untuk mengupas sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama babul hati ya ataupun tazkiyatun nufus, yang dimana ini sering disampaikan oleh para ulama salaf seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ghazali, Ibnu Rajab al-Hambali. Memang kalau kita membaca di dalam kitab tazkiyatun nufus, memang di sana dipaparkan masalah babul qalb ya, masalah hati ya. Pernah kita sampaikan bahwa hati itu dibagi menjadi 3, ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari segala syahwat dan syubhat, hati yang senantiasa dekat dengan Allah, hati yang senantiasa mengingat Allah, selalu dekat ya, cenderung kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengharap ya kepada Allah. Nah, itu hati yang selamat dari berbagai fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Nah, hati yang bersih dari berbagai kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan, baik itu
syirik besar maupun syirik kecil, ya. Sebaliknya juga ada hati yang sakit, hati yang mungkin ada dua kehidupan, ada dua kecenderungan, ada dua dorongan. Kadangkala kalau dia mungkin ingat kepada Allah, dia sedang taat kepada Allah, maka ini sedang baik-baik saja hatinya, salim. Ya, dia selalu taat, bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, rajin sholat, 5 waktu berjamaah, mungkin gemar bersedekah, senang membaca Quran, dekat dengan orang-orang yang soleh-soleh juga. Nah, ini sedang baik-baik saja hatinya, sedang salim. Tapi kadang-kadang cenderung juga, nanti kadang-kadang hati ini cenderung kepada perbuatan maksiat, ya, senang berbuat dosa, kumpul dengan teman-teman yang mungkin tidak baik, teman-teman yang rusak akhlaknya, buruk akhlaknya. Kadang-kadang suka dia mengakhir-akhirkan waktu sholat, ya, sering meninggalkan sholat berjamaah, malas membaca Quran, kikir untuk bersedekah. Nah, maka ketika dia cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat, ini sedang bermasalah, maka hati itu sedang sakit atau namanya qalbun marid. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau sampai sudah masuk stadium 4, paribasanya penyakit ini masuk yaitu hati yang mati, ya, dinamakan qalbun mayit. Qalbun mayit apa? Qalbun yang tidak ada kehidupan, la hayatu fihi, tidak ada kehidupan di dalam hati tadi. Artinya apa? Kosong. Kosong dari mengingat Allah, kosong dari bertobat kepada Allah, kosong dari ibadah kepada Allah, ya, tidak mengenal kemungkaran, tidak mengenal kebaikan, la ya'riful munkar wala ma'ruf, ya. Dan cenderung hati ini selalu berbuat keburukan, perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, dan masih banyak, ya, penyakit-penyakit yang ini bisa menggerogoti hatinya. Ya, penyakit hati yang mati ini biasanya dimiliki orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Nah, makanya jangan sampai kita memiliki hati yang sakit, ya. Ini kalau bisa selalu diobati kalau hati kita sedang sakit, Pak, sedang bermasalah, ya. Karena ini cenderung miliknya orang munafik, meskipun kadang-kadang tidak munafik tulen, ya, fi qulubi marad fazadahum marad, ya. Di dalam mereka itu ada hati, ya, sedang sakit, maka Allah menambah sakitnya lagi di dalam hati mereka, penyakit di dalam hati mereka. Kalau mereka tidak mau kembali kepada agama Allah. Nah, kalau hati yang mati ini miliknya orang kafir, sudah dikunci hatinya, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci, menutup rapat pendengaran, hati dan penglihatan mereka. Mereka pantas untuk mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena terkunci sudah. Karena mati Pak Bu, ya, nggak ada kehidupan kering. Ya. Hati yang seperti ini biasanya keras. Nah ini, hati yang qaswah. Jadi qalbun qaswah, hati yang keras. Maka di sini sangat menarik kalau kita membahas masalah asbab qaswatul qalbi. Sebab-sebab hati menjadi keras. Nah, jadi apa saja penyebab hati ini menjadi keras Bapak Ibu, nggih? Nah, ini perlu kita deteksi. Karena memang kita ini sebagai manusia harus betul-betul selalu mengontrol, menganalisa, ya. Bila perlu mendiagnosa bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita tetap lunak, lembut, ya, masih bisa menerima hidayah, masih bisa menerima nasihat, masih bisa menerima peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu masih terjadi, masih terjaga, maka tandanya hati kita ini masih lunak, ya. Hati kita masih layin, ya, mudah untuk menerima wejangan, nasihat, peringatan atau panggilan Allah. Ini hati kita tandanya lunak, Pak. Jadi hati yang seperti ini biasanya ini mudah untuk dibimbing, mudah untuk diajak kebaikan-kebaikan. Ya, ini hatinya orang-orang beriman. Makanya hati yang seperti ini, Pak Bu, hati yang tidak keras, hati yang lunak, ini biasanya kalau itu dibawa sampai sakaratul maut, ini dapat kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Langsung dikasih julukan orang yang memiliki hati yang damai, tenang, tentram, bahagia, dan mendapat ridho Allah. Makanya turun surat Al-Fajr, ya, ayat yang 27 itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Ya, jiwa yang tenang, damai, tentram ini karena memang hatinya tenang.
Sejak dia hidup sampai mengalami sakaratul maut, kematian dia, itu dibawa terus hati ini, Pak. Hati yang bersih, hati yang salim. Sehingga sampai Allah beri kabar gembira, wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Ya karena hatinya tenang. Tenang dia selalu dekat dengan Allah, tenang dia beribadah kepada Allah, dia selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Makanya oleh Allah dikasih kabar gembira, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya mudah-mudahan kita termasuk masuk ayat ini ya. Sampai kita meninggal dunia, kita diwafatkan dengan membawa hati yang tenang, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Nah itu. Nah, jangan sampai kita memiliki hati yang keras, Pak Bu. Ya, hati yang qaswah. Nah, ini bahaya nih. Hati yang qaswah itu hati yang bagaimana, Ustaz? Hati yang qaswah, hati yang keras itu ya bebal, ya. Jadi hati yang tidak tegas, ya sudah anti nasihat, anti peringatan, anti bimbingan. Ini hati yang keras, Pak. Bahkan hati ini lebih keras daripada batu, ya tahu betul? Nah itu. Makanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah itu ya sampai Allah katakan hati yang keras itu hati yang bagaimana? Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayakal hijarah aw asyaddu qaswah. Ya, jangan sampai kita kena ayat ini, Pak Bu. Kalau sampai kita kena ayat ini, sudah rugi kita, betul, binasa kita. Kemudian hati kalian menjadi keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Ya, batu saja bisa hancur dengan tetesan air, bisa berlubang, bisa bolong. Kalau terus-menerus terkena tetesan air itu, Pak. Nah, itu batu yang keras, Pak. Sekeras-keras apapun batu, itu kalau kena air terus-menerus tetes demi tetes terus-menerus itu bisa berlubang. Nah, hati ini kan bentuknya sifatnya kan lunak, ya. Nah, kalau sampai yang lunak ini kok bisa menjadi keras, maka hakikatnya ini hati ini berarti sudah hati yang tidak layak dipakai, Pak. Ya, karena menghitam biasanya ya. Makanya di sini ini sebagai bentuk kinayah ya, sebagai sindiran juga dan sebagai perumpamaan ya, tamsil, hati itu lebih keras daripada batu. Maksudnya apa? Karena memang sudah tidak tegas terhadap nasihat, omongan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dalik ya, jangan sampai kita memiliki hati yang keras. Nah, asbabnya apa saja Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Penyebab hati seseorang itu menjadi keras itu yang pertama, disebabkan karena orang yang memiliki hati yang keras itu memang orangnya memang kaslan ya. Kaslan apa? Males. Jadi orang yang memiliki hati yang keras itu memang karakternya, sifatnya orang yang malas, Pak. Malas ibadah, malas untuk mentaati Allah, malas sholat, malas ngaji, malas puasa, malas silaturahim, malas bersedekah, malas baca Quran, malas apa saja pokoknya kaslan pokoknya. Nah ini bahaya ini sudah mulai menunjukkan qasat qulubuhum. Jadi hati mereka sudah mulai qaswah, keras ini Pak. Sebagaimana surat Al-Baqarah, surat ayat yang ke-74, surat yang kedua tadi. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena malas. Maka orang yang malas ini bahaya sekali Pak. Orang yang malas ini nanti disifatkan sebagaimana Al-Quran, sifat orang munafik nanti. Bahaya nih Pak. Makanya kalau kita membaca di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi, maka orang yang memiliki hati yang keras disebabkan karena kemalasan, ini hatinya miliknya orang-orang munafik ya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita membuka di dalam surat An-Nisa ya, contohnya surat yang keempat ayat yang ke-142. Allah katakan innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila shalah qamu kusala ya. Jadi perhatikan di dalam ayat ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sangat lihai ya untuk menipu Allah, mencundangi Allah lah itu. Maka Allah akan membalas apa yang telah mereka lakukan orang-orang munafik itu yang suka tipu-tipu Pak mungkin. Ya, Allah saja ditipu apalagi manusia. Lah itu. Keren kan itu bagi mereka itu. Nah, bagaimana karakter sifat orang munafik itu cara menipu Allah? Idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat,
qamu kusala yura'unan nas, ya. Mereka pada hakikatnya berdirinya itu malas. Malas Pak Bungi, salat malas, aras-arasan. Ya, orang munafik itu sebenarnya pada hakikatnya dia itu tidak ada keinginan untuk ya ibadah kepada Allah. Tapi dia ibadah kepada Allah itu semisal sholat atau yang lain itu memang karena ada kepentingan, ada tujuan dunia. Pokoknya yang dicari itu bagaimana supaya menguntungkan dirinya, ya. Itu. Yang penting yang dia cari itu bukan karena Allah tapi karena dunia. Itu memang sifat orang munafik. Ya, pernah kita sampaikan sering ya. Jadi misalkan kalau sifat orang munafik itu dia itu kalau di hadapan orang banyak, di hadapan bosnya, di hadapan siapapun yang dia hormati, kelihatannya dia ibadah. Tapi pada dasarnya dia itu tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat. Mungkin di hadapan juragannya, di hadapan bosnya, di hadapan mandornya, itu sholat Pak. Ya Jumatan, ya kalau mungkin dioprak-oprak bosnya sholat. Tapi sebenarnya di rumah itu nggak pernah sholat dia. Dia nggak pernah sholat. Ya tadi, idza qamu ila sholat, qamu kusala. Ketika dia berdiri sholat, dia malas. Nah, di saat ketika itu pun ketika dia berdiri sholat, yura'unan nas, supaya diperhatikan manusia, dilihat manusia, dipantau oleh manusia. Jadi dia itu tujuan sholatnya bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Yakhshaun nas wala yakhshallah. Ya, dia takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Ya. Nah, ini karakter sifat orang munafik, Bapak Ibu. Ya, ma'adallah, ya, kita berlindung kepada Allah. Ya. Dan juga kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, Pak Bugi. Surat At-Taubah ya, jelas ya. Surat yang ke-9 ayat 54. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik yang hatinya sudah keras. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam tersebut, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annam kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Jadi mereka itu terhalangi, ya, tidak diterima nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kebaikan-kebaikan mereka tidak diterima sama Allah, Pak. Ya, rugi kan? Apa penyebabnya mereka tidak diterima kebaikan-kebaikan mereka? Nah, ini disebabkan karena orang-orang seperti ini kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak membenarkan apa yang ada di dalam kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah, atau mereka mengingkari atau mereka menolak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau kata Allah ya, wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Mereka tidak sholat kecuali ya malas ya, atau mereka sholat kecuali malas, atau mereka tidak sholat ya kecuali terpaksa, bisa jadi. Lah itu. Jadi pada dasarnya mereka tidak sholat. Seandainya mereka pun sholat, mereka kusala. Mereka itu tertekan, terpaksa. Lah itu. Karena memang tadi Pak, tidak ada dorongan dalam hatinya. Lah. Maka hati yang seperti ini para ulama mengatakan ini hatinya sudah kosat, ya. Kosat itu ya tadi, kosa, yaksu itu sudah keras, itu koswah lah itu. Maka hati yang seperti ini sudah tidak ada harapan kehidupan di dalam dirinya untuk selalu dekat dengan Allah. Orang seperti ini sudah jauh dari Allah. Dan Allah tahu Pak, orang-orang yang hatinya keras itu Allah tahu. Ya, karena Allah itu melihat. Ya, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu melihat setiap ada yang di dalam dada-dada mereka itu hati mereka. Niat mereka, tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka, niat mereka sholat apa? Tujuan mereka, niat mereka ngaji itu apa? Tujuan niat mereka sedekah itu apa? Tujuan niat ya mereka itu untuk baca Quran itu apa? Tujuan niat mereka haji umrah itu untuk apa? Kalau mereka tujuannya untuk Allah ya insya Allah diterima, ya makbul. Tapi kalau tujuannya semuanya itu bi ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah, ya ghairu makbul, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh ya orang yang amal ibadahnya itu bukan untuk dirinya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis sahih ya, riwayat An-Nasa'i mengatakan innallaha la yaqbalu amalal abdi illa kana khalisan wa yabtaghu bi wajhi Allah taala. Allah tidak akan pernah menerima amalan seorang hamba kecuali kalau memang amal tersebut khalis, bersih dan mencari wajah Allah saja, bukan wajah manusia. Ya, kalau ibaratnya capernya kepada Allah, bukan capernya kepada manusia. Nah, ini penyebab malas ini menyebabkan hati keras. Yang pertama. Yang kedua,
penyebab hati seorang menjadi keras, Pak Bu, lebih keras daripada batu ini lalai dari mempelajari agama Islam. Lalai untuk memahami ayat-ayat Allah, lalai untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, lalai untuk melihat kebenaran, mencari yang benar, lalai dari mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah melalui para ustadz-ustadz mubalik ya, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, menyampaikan agama Islam, kebenaran. Ya, sudah lalai. Kenapa? Penyebab lalai ini kenapa? Ya karena biasanya orang yang lalai ini nyun sewu Pak Bu, disebabkan karena cinta dunia. Jelas ya? Cinta dunia. Nah ini. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kebanyakan orang yang lalai itu memang disibukkan hatinya dengan urusan dunia. Nah, maka kalau kita kembali kepada ayat Allah, jangan sampai kita kena ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 179, surat yang ke-7. Apa kata Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguh akan kami penuhi nanti pada hari kiamat neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hati itu tidak berfungsi untuk memahami kebenaran atau ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mata itu tidak digunakan untuk mencari kebenaran, mencari hidayah Allah, ya, atau untuk melihat Al-Quran, melihat kitabullah, atau melihat orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Oh, di sana ada pengajian, di sana ada majelis ilmu. Wah, dia tidak melihat itu. Semuanya tertutup, ya. Ya, itu seakan itu tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak penting, ya. Yang penting bagaimana dia bisa cari makan, dapat duit banyak. Nah itu masalah sholat nggak penting, ngaji itu nggak penting. Kenapa? Lalai sudah, dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Lupa dengan kehidupan akhirat. Biasanya orang seperti ini nyun sewu. Pinter urusan dunia nyun sewu, tapi bodoh urusan akhirat. Hati-hati. Karena apa? Memang nggak pernah ngaji. Nggak ngerti tata cara wudhu, nggak ngerti cara sholat yang benar, yang khusyuk tumakninah. Apalagi hukum halal haram. Sudah, semuanya diterjang sama dia. Apa kata Allah SWT? Ya'lamun dhahira minal hayatid dunya. Jelas ya? Wahum anil akhirah hum ghafilun. Surat apa itu? Ar-Rum, surat 30 ayat 7. Itu. Ya'lamun, mereka itu pandai Pak, pinter Pak. Apa yang tampak di dalam urusan dunia itu pinter. Pinter matematika, pinter kimia, ya, pinter bahasa Inggris, pinter bahasa asing atau yang lainnya. Pinter masalah urusan dunia, masalah IT dan sebagainya. Tapi urusan akhirat dia lupa, Pak. Dia lalai, dia tinggalkan itu. Waktunya sholat, ya, itu nggak pernah diperhatikan. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, ya, sehingga lebih cenderung kepada urusan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya orang yang dilalaikan dengan dunia ini biasanya dia lebih senang dengan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, ya, orang seperti ini yang bahayanya apa? Ini dikunci hatinya juga. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau kita buka di dalam surat An-Nahl, ya, surat yang ke-16, ayat yang ke-108, Allah katakan, ya, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-108 Allah sampaikan, ya, nanti bisa dibuka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang sudah dikunci hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Itulah termasuk orang-orang yang lalai. Sama Pak. Malas, lalai, ya dikunci hatinya. Kalau itu sudah stadium 4, ya, akhiratnya sudah ditinggalkan. Dia lebih merapat mendekat dengan urusan dunia. Nah, ini bahaya sekali. Makanya para jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hati kita menjadi keras karena kita sering dilalaikan dengan urusan dunia sehingga lupa dengan kehidupan akhirat. Ya. Orang seperti ini juga biasanya
lupa untuk memikirkan kehidupan akhirat sehingga lupa untuk memikirkan kematian. Nah itu. Jadi antara orang yang malas, lalai itu memang satu saudara ini. Jadi orang yang biasanya lalai dengan kehidupan akhirat, ini biasa nggak pernah dia mengingat kematian, Pak. Dzikrul maut itu nggak pernah. Yang ada dalam pikirannya itu pokoknya bagaimana supaya terus menumpuk-numpuk harta. Padahal Nabi sendiri kan sering ingatkan kita, Pak. Dalam hadisnya itu, Imam Tirmidzi, apa kata Nabi? Nabi menjelaskan aksiru dzikra hadimil ladzat yaknil maut. Ya. Perbanyaklah memutus kelezatan kenikmatan dunia. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan kenikmatan dunia yaitu kematian. Jadi kalau orang ingat mati, insya Allah dia tidak akan dilalaikan dengan dunia. Tapi kalau orang sudah lupa, tidak pernah ingat kematian, bahkan ada orang meninggal di depannya, tetangganya meninggal, saudaranya, kerabatnya, ataupun jamaahnya meninggal, itu enggak ada pengaruh dalam hatinya. Ya, karena apa? Dia enggak ingat mati. Dia tidak pernah memikirkan, wah sebentar lagi, jangan-jangan ini ya, nanti ini jadwal saya nanti. Maka saya harus persiapkan lain. Harusnya kan seperti itu. Nah, kalau orang yang lalai itu enggak, ya sudah, berlalu begitu saja. Ada orang mati biasa saja, enggak ada dampak pengaruh sedikit pun. Tidak ada asar ya, pengaruh dalam jiwanya, dalam hatinya. Yang ketiga, asbab hati menjadi keras qaswatul qalbi itu adalah orang seperti ini dia lebih gila terhadap dunia. Gila jabatan, gila harta, gila wanita, gila kedudukan, gila kepemimpinan, gila pekerjaan. Ada nggak seperti ini Pak Bu? Banyak ya. Nah, itu. Nah, orang-orang yang gila ya, maksudnya orang-orang yang dia lebih cinta, lebih tresno ya, terhadap kehidupan dunia apapun yang dia inginkan, kedudukan, jabatan, popularitas, wanita, harta, dan yang lainnya. Ya, seperti ini biasanya membuat dia hati menjadi keras. Nah itu. Kita lihat siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Raja Namrud. Ya, masih banyak Pak Bu, tokoh-tokoh pemimpin orang-orang kafir dahulu yang dinas disebutkan di dalam Al-Quran itu karena mereka itu sudah gila terhadap jabatan, kedudukan, popularitas, kepemimpinan, mereka siap untuk menolak dakwah tauhid, menolak Rasul mereka. Nabi sendiri ditolak oleh Abu Lahab gitu, Abu Jahal juga karena sudah gila jabatan. Padahal hati mereka itu tahu loh Pak Bu, ya, tahu itu kebenaran. Tapi karena memang sudah gila, sudah tertutup hatinya itu. Karena kecenderungan dunia itu kuat, ya. Mereka lebih cinta terhadap dunia itu sudah stadium 4, sudah melewati batas, ya sudah sama Allah ditutup sekalian hatinya sudah. Jadi nggak bisa dia untuk menerima kebenaran tadi. Maka orang yang seperti ini pantas ya, kata Allah di dalam surat Yunus. Hati-hati jangan sampai kena ayat ini kita ya. Surat Yunus surat 10 ayat yang ke-7-8. Apa kata Allah? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina an ayatina ghafilun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang dia tidak pernah untuk mengharapkan pertemuan dengan kami kata Allah. Artinya wis ora enek keinginan pengen bertemu Gusti Allah ora enek. Jadi rasa cintanya, tresnonya kepada Allah itu enggak ada Pak Bu orang seperti ini. Kenapa? Sudah gila dunia, gila harta, gila kedudukan, gila jabatan. Ya. Gila apa saja yang dia inginkan. Maka Allah tidak ada dalam hatinya. Dan dia tidak ada sedikit pun dalam dirinya pengen bertemu dengan Allah. Beda kalau orang beriman Pak Bu. Orang beriman tuh kangen pengen bertemu dengan Allah. Itu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha falyusrik walyusrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, orang beriman itu Pak Bu nggih. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ayat sebelumnya nih ya. Di akhir 110-nya kan ditutup ya. Orang beriman itu rindu Pak, pengen bertemu dengan Allah, rindu, ya kangen dia. Jadi sudah siap untuk mati kapanpun dia siap. Sambil dia membawa bekal sebanyak-banyaknya. Itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, orang dolim, orang musyrik beda.
Dia tidak akan pernah pengen bertemu dengan Allah. Memang nggak pengen ketemu dengan Allah. Makanya kata Allah, mereka tidak mengharap pengen bertemu dengan kami, kata Allah. Kenapa? Karena ya tadi, watma'annu. Mereka itu karena hatinya sudah cenderung tenang, tentram, damai, bahagia dengan dunianya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, kata Allah ini hatinya sudah tenang, tentram, damai, bahagia dengan dunianya. Jadi nggak ada sedikit pun dalam hatinya itu ada rasa pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang seperti ini orang yang memang lalai dengan kehidupan akhirat. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Orang seperti ini ya, kata Allah ya pantaslah mendapatkan apa Pak Bu? Mendapatkan tempat kedudukannya yaitu ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Jadi tempat tinggal mereka adalah neraka. Itu kata Allah nggih, karena mereka telah mengerjakan perbuatan-perbuatan mungkar dan dosa sehingga sampai lupa dengan kehidupan akhirat, lupa untuk bertemu dengan Allah. Jadi, tempat tinggal mereka neraka, pantas. Tempat tinggal mereka adalah neraka. Yang keempat, penyebab hati seseorang menjadi keras di samping cintanya terhadap dunia melebihi cintanya kehidupan akhirat, maka ini yang juga bahaya, ya, tidak kalah bahayanya Pak Bu. Apa Bu? Pak Bu, yaitu suhbatul su', ya. Jadi berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, rusak akidah imannya atau agamanya. Ini bisa membuat hatinya keras, Pak. Banyak para jamaah Bapak Ibu di lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, mungkin saudara kita, ya. Itu dulunya orang yang baik, orang yang mungkin senang mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat, datang ke pengajian gitu ya. Nah, tapi karena dia mencari atau mungkin dia ini berpaling dari teman yang soleh, teman yang baik menuju teman yang jelek, teman yang buruk, ya sudah berubah total, Pak. Yang dulu hatinya lembut, lunak, mudah untuk dinasihati, mudah diajak untuk amal-amal kebajikan, karena dia memilih komunitas pergaulan teman yang jelek, teman yang buruk akhlaknya, yang jauh dari agama Allah, ya ikutlah sudah, jadi jelek. Akhirnya hatinya berubah menjadi apa? Qasat tadi, qulubuhum. Hati menjadi keras lagi, Pak. Bahaya kan? Hati itu yang dulunya lunak menjadi ungkul, atos. Ya sudah. Ini dinasihati kok penak. Dulu dinasihati enak, sekarang kok marah-marah gitu. Kalau salat mau dinasihati diingatkan, dia selalu berpaling kan gitu ya. Nah, maka orang seperti ini Bapak Ibu, bahaya sekali. Nah, ini bisa menimpa siapa saja karena memang orang seperti ini suka berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah ya. Makanya hati-hati. Sering kita sampaikan ada satu surat di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang 27 ya. Surat Al-Furqan nanti bisa dibuka, surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29 3 ayat. Ini menceritakan keadaan besok di akhirat kelak. Ketika orang salah memilih pergaulan, pertemanan, ya sudah contoh Pak, rugi besar, betul. Penyesalan yang tidak akan terulang kembali. Yang dulunya dia paham tauhid, paham sunnah, mengerjakan tauhid, mengerjakan sunnah, dia taat kepada Allah, selalu mengikuti aturan-aturan hukum Allah, perintah-perintah Allah. Ketika berteman dengan teman yang rusak akidahnya, rusak imannya, rusak agamanya dan akhlaknya, yang terjadi apa Pak Bu? Sudah das ya. Akhirnya sudah rusak, pemahamannya rusak, pemikirannya rusak, akidahnya rusak. Nah, yang terjadi apa? Penyesalan nanti pada hari kiamat. Perhatikan ayat ini. Wa yawma ya'dhu dzalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Pada hari kiamat nanti banyak orang-orang zalim ini merasakan penyesalan sambil menggigit jari jemari mereka sambil mengatakan, aduhai celakanya kami, sekiranya kami dulu mengambil petunjuk Rasul sebagai jalan hidup kami. Artinya kami tetap mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kami tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kami tetap betul-betul mempertahankan iman tauhid kami. Tapi sebaliknya,
Gara-gara kami bergaul dengan orang-orang yang rusak, ya, agamanya, iman tauhidnya, yang terjadi apa? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Gara-gara konco gitu, gara-gara teman ini ya Allah, rusak agama saya. Rusak pemikiran saya, rusak perilaku saya. Sehingga suka minum, suka main perempuan, suka judi, suka sabung, ya, suka makan riba. Sudah, yang dulu itu kami jauhi semua. Akhirnya kembali kepada habitat kami yang lama ya Allah. Gara-gara siapa? Ini teman kami nih ya Allah. Ini teman kami brengsek ini ya Allah, yang menyesatkan kami. Maka disitulah perkataan mereka mengatakan laqad adallani anidzikri ba'da ija'ani wa kana syaitonil insani khadula. Ya. Bagus ini ayat ini Pak Bu nggih. Jadi untuk kita waspada ketika kita memilih komunitas teman-teman yang enggak jelas ya, agamanya, yang mungkin akhlaknya juga yang jauh dari Allah, maka orang yang menyesal tadi berkata di hadapan Allah, sungguh teman-teman yang kami jadikan relasi, yang jadikan kami komunitas, pergaulan, grup, ternyata mereka semuanya laqad adallani, menyesatkan kami dari jalanmu ya Allah, sehingga melupakan dari peringatan-peringatanmu ya Allah dari Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Padahal ya Allah, mereka itu setan pengkhianat. Ingat ya. Jadi langsung mengatakan mereka itu setan. Menunjuk tuh, ini setan. Ternyata apa? Orang yang menjauhkan dari agama Allah berdasarkan ayat ini, para tafsiratan itu setan. Kenapa? Berkhianat. Kita pending dulu dan. Baik, kita laksanakan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, memang pengaruh teman pergaulan itu luar biasa, betul ya. Bahkan Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hati-hati cara ketika memilih teman dalam bergaul bersahabat ya, baik teman nongkrong, teman jagongan, teman sharing, teman dalam hal komunitas apapun ya, pergaulan apa saja ya, kelompok-kelompok apapun ya, atau jamaah. Ini bisa berpengaruh fatal itu ya kalau dia salah memilih teman, karena luar biasa. Jadi sihirnya itu luar biasa ya, dengan omong-omongannya itu. Yang dulunya dia paham tauhid, paham iman, ya, akidahnya lurus, jadi rusak karena teman. Yang dulu dia soleh, semangat ibadah, jadi malas-malasan, ya, ngelintuh, ya, itu juga gara-gara teman. Makanya dijelaskan dalam hadis sahih, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, almaru ala dini khalilihi, dalam hadis Imam Tirmidzi ini ya. Jadi seseorang itu akan cenderung terhadap teman dekatnya, ya, teman yang kemana-mana dia selalu ikut, nah itu, selalu bertemu, nah itu, dimanapun. Falyandur ahdukum may khalil, maka perhatikanlah, selektiflah dalam memilih teman dekat di antara kalian. Jangan sampai teman dekat kalian menjauhkan kalian dari agama Allah, dari tauhid yang benar, akidah yang lurus, ya, iman yang benar, atau dari amalan-amalan soleh. Nah itu, jangan sampai temanmu menjerumuskan kamu dalam lubang kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, atau bid'ah atau yang lainnya. Nah ini teman Pak Bu. Nah, makanya ini penting sekali. Bahkan nanti pada hari kiamat, ini sering kita sampaikan ya, kita ingatkan ya. Ketika pertemanan itu diikat atas dasar iman tauhid yang benar, kesolehan, ketakwaan, maka akan berkumpul lagi di dalam surga. Oke? Jadi kalau ada dua teman ini yang memang diikat atas dasar iman tauhid, akidah yang benar, kesolehan, ketakwaan, ya, maka akan bertemu kembali. Meskipun tidak sama dalam amalan solehnya. Mungkin temannya ada yang mungkin lebih bagus, ya, amal solehnya ini kurang bagus, tapi tetap karena dasarnya tauhidnya kuat, imannya kuat, ya. Ya ini yang nanti akan mempertemukan kembali nanti di surganya Allah SWT. Sebaliknya, kalau pertemanan, persahabatan diikat atas dasar karena kekufuran, kesyirikan, bid'ah, khurafat, takhil atau dosa-dosa besar, ya nanti ketemu lagi di neraka. Ingat loh ya. Jadi hati-hati. Kalau cenderung kita kepada teman yang mana, sahabat yang mana kita cenderung, ya, ataupun jamaah kelompok yang mana, nanti akan bertemu lagi nanti di neraka. Kenapa? Menjerumuskan kita ke dalam kesesatan tadi. Makanya turun surat Az-Zukhruf 67. Ini diingat-ingat ya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib memberikan dua permisalan, dua pertemanan, satu atas dasar takwa, satu atas dasar
kemaksiatan atau dosa. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Jadi teman karib atau teman dekat nanti pada hari kiamat antara satu dengan yang lain mereka itu saling apa? Saling bermusuhan, saling nyente-nyente, saling ngolok-ngolok, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Aku menjadi masuk neraka, ini penghuni neraka jahanam. Kenapa? Dulu aku sudah berteman dengan orang yang jelas iman tauhidnya, yang jelas kesolehannya, ketakwaannya, malah kamu sihir. Akhirnya aku katut ikut kepada subhatmu, penyimpanganmu, ya, juga kebejatanmu, juga karena kerusakan jugamu. Ya, ini akhirnya menyesal, Pak. Yang namanya menyesal nanti di akhirat, nggak ada menyesal di dunia, jarang sekali. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali mereka yang bertakwa. Kecuali mereka yang tetap menjaga iman tauhidnya akan bertemu nanti dengan saudara-saudaranya di surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada satu perkataan yang bagus Imam Hasan Al-Basri menyampaikan. Dia berpesan kepada murid-muridnya. Apa pesan beliau? Aktsiru asdiqa minal mu'minin. Ya. Perbanyaklah engkau mencari teman dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang benar tauhid iman akidahnya, ya, dan tidak terindikasi ada penyimpangan kesesatan dalam keimanan. Kenapa? Fa innalahum syafaatun yaumil qiyamah. Karena teman-temanmu yang di dunia itu nanti pada hari kiamat akan bisa memberikan pertolongan bagi dirimu. Ya, maksudnya bagaimana Ustaz? Andai kata ketika pertemanan atas dasar diikat iman tauhid akidah yang benar, ya, ataupun ketakwaan kesolehan, seandainya si satu teman ini ternyata ditetapkan masuk ke neraka, mungkin masih ada dosa-dosa besar yang dia belum bisa tinggalkan, Pak. Mungkin masih senang riba, mungkin kadang perbuatan dosa yang lain, ya. Nah, maka Allah cuci dulu di neraka, meskipun tidak lama, kemudian teman yang masuk surga ini diminta sama Allah. Kamu bisa memberikan syafaat kepada saudara-saudaramu semasa di dunia. Silakan, kamu pilih mereka. Kamu minta mereka yang kamu kehendaki, yang kamu ingat. Jadi ingat semua, Pak. Jadi nanti di akhirat itu semuanya eling kabeh. Ya, meskipun hanya kenal sekali dua kali nanti kelingan semuanya. Gak ada yang nggak kelingan. Kalau di dunia ini kan kita lupa ya. Satu dengan yang lainnya lupa siapa ini. Wah, ini karena sudah tua, karena sudah pikun apalagi ya. Sudah banyak utang, banyak pekerjaan, jadi lupa semuanya ketemu. Nah, di akhirat itu semuanya diingatkan, Pak Bu. Ya. Meskipun hanya kita jagongan di media sosial itu ya. Tapi kalau itu sama-sama kebaikan, ketaatan, saling kita menasehati dalam kebaikan, ketaatan. Ini ingat kita, oh ini si fulan. Ya Allah, aku kangen si fulan, saya ingat si fulan. Kalau nggak ada di surga, ya Allah tolong ambil mereka, keluarkan mereka dari neraka. Saya minta kepadamu ya Allah, syafaatmu ya Allah. Masya Allah. Ini perkataan Hasan Al-Basri ya. Nah itu. Maka ini dibarengi, diperkuat dengan ayat tersebut tadi. Jadi orang-orang bertakwa itu, mereka masih ada harapan nanti bisa berkumpul kembali di dalam surga. Tapi sebaliknya, mereka yang didasari karena dosa, maksiat, kesyirikan, kekufuran, bid'ah, yang menyimpang dari syariat, nah ini yang menyebabkan hati menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, tumpul sampai dibawa mati, ya sudah. Allah tidak menerima hati-hati yang keras ini. Ya, Allah nggak mau menerima amalan-amalan dari hati yang keras karena imannya sudah rusak, ya, akidahnya sudah melenceng. Jadi itu Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan di sini yang kami tekankan kepada pribadi saya dan kepada para jamaah sekalian yang hari ini kita ngaji, pentingnya kita untuk senantiasa membahas masalah hati ini, jangan sampai hati kita ini selalu cenderung kepada keburukan-keburukan, apalagi sampai dikuasai oleh syaitan sehingga hati kita jauh dari Allah, jauh dari peringatan-peringatan Allah. Ini bisa menyebabkan hati kita bisa menjadi juga keras, ya. Maka pentingnya di sini kita harus waspada. Dan ada satu yang kita sampaikan, ini tertinggal, Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, penyebab hati juga menjadi keras karena nyun sewu, ya. Banyak makan, banyak tidur,
banyak segala aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ini bisa menjadi keras. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya di dalam kitab ya Tibul Qulub atau Bada' al-Fawaid ya, di dalam kitab fawaidnya. Jadi orang yang kasratun naum, kasratut to'am, banyak makan dan banyak tidur, nggak ada aktivitas, ini bisa menyebabkan hati keras. Artinya orang yang banyak makan, banyak tidur ini mager kalau orang bilang sekarang ini ya. Ya, kalau apalagi sekarang dunia teknologi canggih, hanya di hadapan HP, capek tidur. Makan sambil megang HP. Terus gitu ya. Sampai kerungu adzan, dengar adzan nggak HP, nggak ngerespon. Ya, atau mungkin sholatnya kadang ditinggalkan, jamannya sering ditinggalkan, kadang lalai dengan urusan keluarganya, tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ini bisa membawa hati keras. Biasanya orang seperti ini kadang sulit untuk dinasihati, baik oleh istrinya, oleh saudaranya, apalagi anaknya. Pak, lo, us rasa ngurusi aku, rasanya ramai aku kan. Kenapa? Senangannya mager, makan, tidur, ya, berbaring, geletaan, ya. Makanya orang seperti ini ya, sebelum saya tutup, ada satu perkataan yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini ar-rajula, ya. Sesungguhnya aku melihat seseorang yang paling aku benci, ya. Maaf. Ini akrahu rajula. Saya tuh paling membenci seseorang yang apa? Ghoriban minad dunya au al akhirah. Jadi orang yang dia itu apa? Kosong, goib. Maaf, bukan gorib. Goib. Jadi orang yang goib, orang yang kosong atau orang yang farik, orang yang jauh dari urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Artinya orang seperti ini tidak mau kerja, apalagi ibadah. Ini yang paling dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini perkataan asar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, kenapa? Orang seperti ini hidupnya tidak berkualitas, seperti sampah. Jelas ya, nggak ada nilainya. Os ora gelem nyambet gawe, napa malih ibadah babar blas. Itu napa mboten nggih? Ya senengannya nganggur ngetekur tinggal itu ngatung itu niki ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga di antara kita tidak ada ya. Insyaallah semuanya pekerja keras dan lebih keras dalam ibadahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kurang lebihnya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini bisa menambah iman kita, membersihkan hati kita dari segala noda-noda yang mengotori hati kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah dan kita di pertemuan kembali nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.